Shalom Bapak Ibu. Baik. Tema yang akan kita terima pada saat ini adalah komitmen beriman dan beribadah. Komitmen beriman dan beribadah. Mari kita membaca kitab Yosua pasal 24. Kita akan membaca ayat 14 dan 15 saja. Ya. Sebetulnya Yosua 14 sampai 28, tapi kita membaca ayat 14 dan 15 saja. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini ayat yang menjadi dasar pemberitaan firman saat ini. Baik, Bapak Ibu, coba sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, saya mengajak Bapak Ibu melihat ayat yang pertama. Yosua 24 ayat yang pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, saat itu tuh mereka sudah masuk tanah Kanaan. Yaitu ada di Sikem. Sikem ini tempat yang bersejarah dalam sejarah bapak-bapak iman. Mulai dari Abraham. Abraham di Sikem itu menerima perjanjian dari Allah bahwa Allah akan memberikan tanah kepadanya. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham mendirikan mezbah. Demikian juga Yakub. Yakub di Sikem ini juga menegaskan kembali komitmennya bahwa ia dan keluarganya akan menyembah Allah. Karena itu Yakub minta kepada keluarganya, Allah-Allah lain itu tolong dilepas, dibuang. Termasuk Rahel juga melepaskan berhalanya. Dan Yakub mendirikan mezbah. Yosua juga pernah, dalam Yosua pasal 8, Yosua juga kumpul di situ semua. Yosua itu menyalin kitab Taurat di atas batu, lalu menyampaikan kepada bangsa Israel tentang Taurat itu, dan Yosua juga berkomitmen menyembah Allah. Jadi Sikem ini tempat perjanjian yang pertama. Perjanjian bahwa Allah berjanji kepada Abraham lebih dulu, lalu Abraham maupun Yakub dan juga Yosua dalam hal ini juga berjanji akan menyembah Allah yang mereka percayai. Jadi itulah Sikem. Sikem ini tempat juga para pemimpin orang Israel, disebutkan di situ para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya dikumpulkan. Dan ini masa-masa akhir hidup Yosua.
Dan Yosua menantang kepada setiap orang, khususnya para pemimpin. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Putuskan hari ini. Kalau kalian mau menyembah Allah yang lain, silakan. Tapi aku dan seisi rumahku menyembah Allah. Nah, mari kita lihat judulnya. Kita mulai dulu dari pengertian ibadah itu apa. Supaya kita tuh jangan bingung nanti ibadah itu apa. Karena judulnya kan komitmen beriman dan beribadah. Nah, beribadah itu apa? Beribadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya singkat KBBI, itu artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kadang-kadang gitu kan ditanya, agama itu apa toh? Agama itu adalah perintah Allah. Lalu dipraktekannya bagaimana? Ya pokoknya taat akan perintahnya, menjauhi larangannya. Kan gitu kalau kita ngomong. Oke, itu dalam pengertian bahasa Indonesia. Tapi bagaimana pengertian Alkitab? Apakah sebatas taat pada Tuhan, pada perintahnya, dan menjauhi larangannya? Ya memang benar harus begitu, tapi apakah sebatas itu? Pengertian Alkitab tentang ibadah itu lebih dari sekedar taat dan menjauhi larangannya. Sebetulnya pengertian Alkitab itu, ibadah itu menunjukkan satu posisi badan yang sujud. Sujud, membungkuk, bahkan meniharap. Nah, saya cari gambar, dapat gambar satu ini. Ini gambar Abraham sebetulnya. Saya cari gimana meniarap gitu. Ya udahlah gambarnya kayak ini, walaupun enggak terlalu sempurna gambarnya ya. Berbaring, seluruh tubuh itu rata dengan Allah, termasuk kepalanya rata dengan Allah dan tangan ke atas. Itu ibadah. Jadi menyembah kepada Allah. Karena tubuh ini rata dengan tanah, kepala juga rata dengan Allah, hanya tangan diangkat. Itu sebagai satu ibadah kepada Allah. Nah, sikap yang seperti ini sebetulnya maknanya apa? Mempunyai pengertian apa? Sikap tadi menunduk, meniarap tadi ya, itu mengungkapkan satu bakti, pengabdian kepada Allah, bakti ya. Tunduk dan juga rasa takut penuh hormat. Bukan takut ketakutan, bukan, tapi takut penuh hormat, kekaguman dan ketakjuban akan Allah. Dengan sikap meniarap tadi, badan rata dengan tanah dan tangan terangkat teratas, dua-duanya itu menunjukkan sikap ketakjuban, kekaguman, hormat, tapi juga yang penting tunduk kepada yang disembah siapa? Allah. Karena yang disembah bangsa Israel itu adalah Allah. Jadi itulah Bapak Ibu pengertian ibadah. Kalau demikian, ibadah itu ternyata ya bukan hanya saat di gereja saja. Ibadah formalnya, ibadah secara bersama-sama memang kita diatur bahwa kita ibadah pada hari Minggu. Mengapa hari Minggu? Kok bukan hari Sabtu? Hari Minggu itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Orang percaya sepakat hari Minggu, hari merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan diperingati sampai sekarang. Jadi ibadah memang hari Minggu formalnya. Tetapi pengertian ibadah lebih luas lagi itu bukan dibatasi sebatas hari Minggu. Kalau di gereja ibadah, kalau di luar gereja tidak ibadah. Kalau hari Minggu ibadah, kalau hari lain tidak ibadah. Bukan. Ibadah formal secara nyata resminya memang di hari Minggu di gereja. Tetapi pengertian ibadah ini bukan hanya saat di gereja, tetapi seluruh aktivitas kita sebagai orang percaya, kegiatan apapun juga haruslah satu penyembahan kepada Allah. Itu termasuk Bapak Ibu kalau naik kendaraan, berangkat kemanapun, termasuk tadi ke gereja, ngantri di lampu merah,
itu ibadah. Kalau nobros lampu merah bukan ibadah. Ya kan? Karena ibadah itu seluruh aktivitas kita. Ibu-ibu atau mungkin juga bapak juga, kalau masak itu bukan sekedar aktivitas di rumah, masak itu juga aktivitas beribadah. Bertetangga juga beribadah. Kenapa? Ibadah itu pengertiannya seluruh aktivitas hidup kita harus menunjukkan penyembahan kita kepada Allah. Dagang ibadah enggak? Mengajar beribadah enggak? Beribadah. Jadi jangan ibadah di mana? Di gereja. Ya, secara bersama-sama di gereja. Tetapi ibadah yang sesungguhnya dimanapun kita berada, dalam kegiatan apapun juga kita beribadah. Oke, supaya jangan dibatasi. Ya, saya mau ibadah. Ya benar di gereja. Tapi di rumah ibadah. Nah, pertanyaannya, ibadah itu bagaimana melaksanakannya? Nah, mulai. Yang pertama, kalau kita lihat tadi ayat yang ke-15 bagian akhir ya dari kitab Yosua dikatakan demikian. Ini satu keputusan dari Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu cara melaksanakannya dimulai dengan aku. Di mana? Saat itu pada bahasa Yosua kan belum ada gereja. Di mana? Dimulai di dalam keluarga. Aku itu siapa? Aku di sini adalah Yosua. Aku di sini adalah laki-laki. Suami. Aku adalah laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Nah, kepala keluarga itu adalah pemimpin. Karena itu mulailah ibadah itu dengan aku sebagai laki-laki, suami sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dari keluarga, memulai ibadah di mana? Di rumah, di dalam keluarga. Yosua itu laki-laki. Jadi mulai dari laki-laki. Pertanyaannya hari ini, di mana para lelaki? Apa yang dikerjakannya di rumah? Apakah sudah memimpin keluarganya? Apakah dirinya sudah sadar bahwa ada panggilan Tuhan? Dia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin ibadah keluarga. Harus dimulai dari laki-laki, dari suami, dari aku. Pak, secara umum laki-laki. Lalu timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau orang tua tunggal? Artinya apa? Ya satu saja. Suami nggak ada, Pak. Karena berbagai sebab, bisa karena meninggal dan sebagainya. Kalau dalam kondisi demikian, ya akunya siapa? Ya istri. Istri yang memimpin bertanggung jawab kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Kalau suami istri belum percaya kepada Tuhan, akunya lalu siapa? Kan ada kan? Kedua orang tuanya belum percaya Tuhan, tapi anaknya percaya kepada Tuhan. Jadi yang menjadi aku di sini siapa? Anaknya. Jadi aku di sini ada orang yang lebih dahulu mengenal Tuhan, bertanggung jawab untuk memimpin keluarganya, beribadah kepada Tuhan. Dalam kasus-kasus tertentu demikian. Karena dalam pelayanan saya punya pengalaman, kedua orang tuanya itu belum percaya. Anaknya ke sekolah minggu, justru melalui anak itu, kedua orang tuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, Bapak-bapak, apa yang dilakukan bapak-bapak di rumah? Sudahkah bapak-bapak sadar bahwa bapak-bapak itu dipanggil oleh Tuhan, punya tanggung jawab mulai dari bapak-bapak, dari aku, untuk beribadah, beriman pada Allah.
Nah, bapak-bapak yang model kayak apa? Kita akan lihat. Bapak-bapak yang modelnya adalah laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, tahu Tuhan, kenal Tuhan enggak? Tahu Tuhan minimal. Lalu lama-lama mengenal Tuhan. Jadi bagaimana takut akan Tuhan? Mazmur 128 ayat 1 dan 4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tadi dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang menaati perintahnya, gitu ya. Lalu sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Siapa? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi laki-laki itu, suami itu sebagai kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Dia bertanggung jawab memimpin keluarganya beriman dan beribadah kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Di mana? Dimulai di dalam keluarga. Dialah yang bertanggung jawab memastikan semuanya. Oke, ini pertama dulu bahas tentang aku. Yang kedua, bagaimana melaksanakannya? Kalau tadi dimulai dari laki-laki yang takut akan Tuhan, suami, bapak-bapak. Yang kedua, dilanjutkan ayat 15 tadi, dan seisi rumahku. Jadi laki-laki, suami itu sebagai kepala keluarga memimpin, memastikan semua anggota keluarga sama-sama beribadah kepada Tuhan. Siapa anggota keluarga? Kalau dia suami, dia istri. Siapa lagi? Anak. Kalau di dalam keluarga itu punya pembantu, berarti keluarga itu melalui laki-laki suami berkesempatan mengajak pembantu ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada ponakan, dia bertanggung jawab juga bahwa ponakan ini dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada orang lain juga, ada mertua, ada orang tua, ada saudara keluarga besar, semua di dalam keluarganya dia bertanggung jawab membawa setiap orang anggota keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena aku dan seisi rumahku. Bukan aku tok, tapi aku dan seisi rumahku. Seluruh keluarga itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, kaitannya dengan kalau dia laki-laki, dia suami, bagaimana cara membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus? Nah, ini orang tua, klik, oke. Orang tua membawa kepada anak-anak atau keluarganya kepada Tuhan Yesus, khususnya kepada anak-anak. Ini Mazmur 34 ayat 12 mengajarkan demikian kepada kita. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Itu artinya seorang laki-laki, seorang suami kepada anak-anaknya harus memiliki wibawa, menunjukkan kepemimpinannya. Allah memberikan wibawa kepadanya untuk berkata kepada anaknya, hei anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Laki-laki suami yang bisa ngomong begini ini kalau laki-laki itu takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Allah memberikan kewibawaan kepadanya sebagai pemimpin kepala keluarga. Dan dia bisa berkata kepada anak-anak, anak-anak, dengarkanlah. Aku mau mengajarkan kepadamu takut akan Tuhan. Kalau tidak ada suami sudah meninggal, dirinya sendiri sebagai istri ngajak anak-anak. Kalau ada cucu, cucunya dibawa juga, diajarkan kepada pengenalan akan Tuhan. Oke, lanjut. Bagaimana bapak-bapak ini mengajarkan kepada anak-anak? Ada lagi, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 7.
Jadi beberapa kali pendidikan agama dalam keluarga itu diulang oleh Tuhan. Dan ini sistem atau tradisi dari Yahudi, bapak-bapaklah yang bertanggung jawab mengajarkan kepada anak tentang hukum Taurat. Supaya anak-anak itu tertanam hukum Taurat. Mereka belajar itu melalui mana? Melalui keluarga. Pendidikan utama itu dimulai dari keluarga, bukan di sekolah. Bukan di sekolah minggu. Di keluarga. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi inilah sistem yang Allah berikan kepada orang Yahudi dan kepada kita semua, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, yaitu secara berulang-ulang. Kenapa secara berulang-ulang? Karena keterbatasan pikiran kita, keterbatasan kemampuan kita mengerti firman Tuhan. Kita itu gampang lupa. Jadi harus diajar berulang-ulang, diajar berulang-ulang, diajar berulang-ulang, terus diulangi lagi. Kapan? Pada saat duduk kumpul dengan keluarga. Kita ini kumpul karena Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita. Kita diberikan kesempatan makan bersama karena berkat dari Tuhan Yesus. Makanan ini berkat dari Tuhan. Lalu cerita, biar anak-anak cucu kumpul cerita, ngomong mereka tentang Tuhan, dipimpin oleh orang tua. Nah, kapan lagi duduk di rumah sedang dalam perjalanan, melihat pemandangan, melihat gunung, melihat pohon yang indah. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Anak itu diarahkan melihat semuanya kepada Tuhan. Kapan lagi? Bahkan pada waktu berbaring, anak lagi ngantuk. Makanya zaman saya kecil, itu ibu saya itu paling seneng cerita. Jadi kami itu, zaman kami kecil itu tidurnya di amben. Amben itu tempat tidur yang lebar gitulah, terbuat dari papan apa itu? Bale gitu ya, dari bambu gitu. Karena masih kecil gitu. Lalu ada dipan, berkembang kan tempat tidurnya beda gitu, berubah. Nah, diajar, kami tidur dan kami mengharapkan pada saat kami mau tidur ibu itu cerita. Dan cerita ibu itu membekas dalam hidup saya. Dan hidup adik-adik kakak saya membekas. Kapan lagi? Engkau bangun, mulailah bangun dengan beribadah. Jadi sangat praktis, dimulai ibadah dan beriman kepada Tuhan Yesus itu di dalam keluarga. Sekarang kita diingatin bapak-bapak khususnya, berperanlah demikian. Pastikan seluruh keluarga diajar oleh kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan dongeng nenek moyang dulu ya. Ya bolehlah tahu cerita si kancil nyolong timun, ya bolehlah, itu pengetahuan umum ya. Tetapi jangan lupa firman Tuhan itu. Gitu. Saya juga diceritain sama ibu saya, kancil nyolong timun gitu. Tahu, tetapi lebih daripada itu firman Tuhan. Oke, ya mengajarkan firman Tuhan. Mengapa bahwa orang tua harus mengajarkan firman Tuhan? Karena ini yang dikehendaki oleh Allah dalam keluarga itu apa? Yaitu Allah ingin mengendaki dalam keluarga itu ada keturunan ilahi. Langsung klik aja. Ya, ada keturunan ilahi. Keturunan yang kita lahirkan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti kita takut akan Tuhan, anak-anak juga takut akan Tuhan. Nah, ini saya ambil gambar lagi makan bersama. Paling baik bicara Tuhan itu menurut saya saat makan. Makannya jangan buru-buru, makannya bareng-bareng. Kalau nggak ada meja ya pokoknya di satu ruangan. Nggak sah. Ya hati-hati kalau makan jangan sampai keselak ya. Kalau lagi ngobrol. Makan bersama. Dan cara terbaik untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak adalah dengan teladan. Nggak ada cara. Saya mengajari anak-anak membaca Alkitab itu udah beberapa kali. Anak-anak, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sejak kecil anak-anak itu. Belum berhasil. Suatu saat saya itu diingatkan oleh Tuhan.
Saya baca firman Tuhan. Tiba-tiba anak saya datang. Papa lagi apa? Lalu saya jawab lagi baca firman Tuhan. Tak, ingat. Bahwa pengajaran yang sangat efektif. Anak-anak melihat teladan kita. Jangan sampai kita bilang, ke gereja ya. Kalian anak-anak, mama ke gereja. Bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Marok. Mumpung libur hari Minggu. Teladan. Kalau kita ingin anak-anak percaya pada Tuhan Yesus, jadilah teladan kita. Baca firman. Saya memang tidak setiap hari bisa memimpin keluarga saya doa bareng. Kenapa? Malam rapat PGIS, malam Kamis ada di sini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi minimal 1 minggu harus ada kegiatan berdoa bersama. Harus ada doa bersama. Supaya apa? Supaya kita menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, beribadah itu begitu melaksanakan. Jadi dimulai dari aku, lalu dan seisi rumahku. Yang ketiga adalah aku dan seisi rumahku. Ini bicara apa? Kalau aku dimulai dari suami secara khusus atau kepala keluarga, orang tua, lalu dan seisi rumahku, melibatkan seluruh anggota keluarga, siapapun yang ada dalam keluarga kita. Kalau yang ketiga, aku dan seisi rumahku. Ini menunjukkan satu komitmen bahwa yang beribadah kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu bukan satu orang saja. Tapi satu orang itu, laki-laki itu, suami itu, kepala keluarga itu memastikan seluruh keluarganya beriman, beribadah kepada Tuhan Yesus. Itu menunjukkan apa? Bahwa ibadah itu satu komitmen. Ibadah itu satu keputusan. Komitmen bukan hanya pada Yosua, tapi Yosua memastikan. Komitmen Yosua itu mewakili seluruh anggota keluarganya. Pasti komitmen seluruh keluarga percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dalam bagian ini apa yang diputuskan oleh Yosua dan seisi rumahnya menyatakan sebuah komitmen yang tinggi terhadap Allah. Bukan main-main, tapi komitmen yang didasarkan pada kesadaran Allah itu luar biasa. Yosua dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah yang hidup dan benar, penguasa yang telah membawa mereka dari Mesir dan memimpin menuju tanah Kanaan. Mengapa aku dan seisi rumahku? Dan pilihlah kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Allah-Allah berhala di seberang. Pada waktu kita tinggal di Mesir, silakan. Kenapa? Karena Yosua tahu siapa bangsa Israel itu. Orang yang pelin-pelan, gampang berubah-ubah. Ngomong beribadah pada Tuhan, tapi pada saat tertentu menyembah kepada dewa. Menyembah kepada berhala, menyembah kepada ilah lain. Karena itu Yosua berkomitmen, aku dan seisi rumahku. Kalian menyembah lain, peduli amat. Aku dan seisi rumahku menyembah, beribadah kepada Tuhan. Begitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, komitmen satu orang yang membawa keluarganya kepada Tuhan Yesus itu berdampak buat banyak orang. Satu orang membawa keluarganya berkomitmen beribadah pada Tuhan, membawa dampak kepada banyak orang, yaitu membawa komitmen juga bangsa Israel berkata demikian. Yosua 24 ayat 21 dan ayat 24. Saya ambil beberapa ayat saja. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Akhirnya mereka juga sadar, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua ayat 24. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Itu artinya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik.
Keputusan satu orang itu sangat berarti. Keputusan seseorang dengan benar itu membawa dampak kepada banyak orang yang lain. Untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena itu sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai pemimpin keluarga, kita harus memutuskan dengan benar kepada siapa kita akan beribadah, beriman. Yaitu kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan izinkan anak-anak percaya kepada Allah yang lain. Bapak Ibu, saya itu ngajar dari kelas 7 sampai kelas 12. Tapi tahun ajaran ini 2023-2024 yang paling heboh kelas itu ada kelas 7. 3 orang cewek semuanya. Sudah diajari kan di firman Tuhan itu, jangan pacaran sama yang tidak seiman. Mau memulai pelajaran. Pak Heru mau tanya. Nanyanya padahal itu juga sudah ditanyakan. Kalau pacaran sama yang tidak seiman gimana? Dulu sudah diajarkan. Terus kalau ditaksir sama yang tidak seiman gimana? Sudah dijelaskan. Sekarang nanya lagi. Itu sudah berkali-kali. Lalu kata, kenapa sih kamu kok selalu bilang yang tidak seiman? Begini, Pak itu nggak ngerti dunia kami. Oh, kenapa? Pak, gitu. Apa? Sudah terlanjur sayang. Terlanjur sayang. Saya jawab, prek. Gitu. Sudah terlanjur sayang, Mbak, prek. Kalian tahu nggak? Apa kata Alkitab? Pergaulan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Tuhan mengendaki pasangan yang seiman. Dia tegas. Anak-anak remaja itu begitu, Pak Ibu. Dan kelas 7 itu kelas paling heboh. Nggak tahu kenapa. Kalau kelas 11, kelas 12, wah itu logikanya berjalan. Pinter dan bisa mendebat. Ya, karena sudah kelas 11, sudah kelas 12 itu lain cara berpikirnya. Nah, kita tetap mengajarkan kepada mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hal ini. Klik, tolong. Hati-hati dengan pilihan kita. Hati-hati pada saat kita menentukan pilihan kita. Hati-hati. Hati-hati kenapa? Pilihan itu bebas. Yosua bilang gini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kamu bebas, silakan putuskan sendiri. Yosua tidak memaksa. Tetapi ingat, pilihan itu bebas tetapi harus bertanggung jawab. Karena apa? Setiap keputusan ada konsekuensinya, ada resikonya. Hati-hati dalam memutuskan segala sesuatunya. Karena ada resiko, ada konsekuensinya. Oke? Pilihan itu menentukan masa depan kita. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat ini. Menentukan masa depan kita. Nanti pada bagian akhir akan lebih jelas. Apa masa depan kita? Memilih itu bukan dengan emosi. Tetapi dengan pengertian akan kehendak Allah. Ini menjadi dasar pilihan kita. Apakah pikiranku? Apakah keputusanku? Apakah komitmenku sesuai dengan kehendak Allah? Jangan asal milih. Termasuk juga menentukan menantu. Enggak boleh kalau tidak seiman. Harus seiman. Karena Allah mengendaki keturunan ilahi. Selanjutnya dalam hal pilihan itu. Kaitannya juga dengan komitmen. Ya, agak cepat dikit ya Bapak Ibu. Komitmen. Komitmen itu keputusan pribadi karena memiliki pengalaman hidup bersama Allah. Yosua itu memutuskan aku dan seisi rumahku memilih beribadah. Beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Yosua tadi di dalam, kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat yang ke-28, dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu dikatakan ada pengalaman-pengalaman bagaimana Allah memilih Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai Yosua. Ada pengalaman. Yosuanya pun punya pengalaman hidup
dalam pengiringan pada Allah. Dia sebagai hamba Musa, dia punya pengalaman bagaimana Allah membela bangsanya. Allah menyertai, Allah memberkati bangsa Israel, termasuk keluarganya. Jadi dalam memutuskan segala sesuatu itu, ingat dengan pengertian kehendak Allah karena punya pengalaman hidup bersama Allah. 2, tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Jangan berubah-ubah kalau bangsa Israel situasi kondisi. Sekarang tidak ada gangguan, tidak ada cobaan, tidak ada ajak-ajakan, bujukan-bujukan, aman. Ketika digoda, dibujuk, lalu begitu mudahnya berpaling kepada ilah yang lain. Itulah bangsa Israel. Dan yang paling perlu kita tegaskan, komitmen kita itu tidak bergantung pada mayoritas. Itu penting. Yosua dan keluarganya itu berapa? Yosua, istri dan anak-anaknya. Berapa? Gak banyak kan? Nanti dihitung ya berapa anaknya Yosua. Berapa? Enggak banyak kan? Tapi Yosua berani berkata, silakan pilih kamu. Bangsa Israel pada masa itu berapa orang jumlahnya? Diperkirakan 2 juta orang. Makanya di dataran Sikem itu tempat untuk bisa menampung 2 juta orang itu. Penduduk Cirebon itu berapa orangnya? Sekitar 300 sampai 350-an sekarang. Udah banyak enggak? Banyak kan? Tersebar lah. Di kota aja enggak usah keluar kabupaten. Apalagi 2 juta. Banyak. Jadi keputusan kita jangan dipengaruhi oleh mayoritas. Ya Bapak Ibu, jangan. Oke. Nah, kalau gitu kita tahu bagaimana kita memilih, bagaimana kita berkomitmen pada Tuhan. Untuk beribadah, untuk percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang pada bagian ini saya akan nyatakan, komitmen itu akan menerima upah atau justru kena murka Allah. Kita akan memastikan diri kita masing-masing dengan keluarga kita. Kita akan menerima upah berkat Allah atau justru kena murka Allah. Jadi gimana? Komitmen itu menghasilkan upah, ada hasilnya, tidak sia-sia. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita komitmen pada Tuhan. Seperti 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam pelayananmu, penggiringanmu kepada Tuhan, tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkannya. Ya, Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus. Nah, kita lihat yang pertama Yosua dulu. Bahwa tidak sia-sia orang yang berkomitmen itu. Yosua akhirnya dipilih oleh Allah menjadi pengganti Musa. Menjadi pemimpin bangsa Israel. Itu artinya hidup Yosua dimuliakan. Hidupnya terhormat. Dihormati. Komitmen itu enggak sia-sia. Yosua bukan hanya menjadi pengganti Musa. Musa tidak sampai di tanah Kanaan, tapi Yosua itu masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Itu artinya Yosua menerima penggenapan janji-janji Allah. Pastikan bahwa setiap keluarga kita itu ada janji Allah. Minimal apa? Dalam keluarga itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketentraman. Walaupun banyak masalah, kadang-kadang ya orang tua sama anak itu kan ada miskomunikasi atau ada ya senggol-senggolan, taktik gitu ya. Anak kesal sama orang tua, istri kesal sama suami, suami kesal sama istri. Bener kan gitu? Kok diem, pura-pura nggak tahu aja. Padahal pada tahu. Tetapi tetap ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kekompakan. Walaupun melalui proses semuanya itu. Mengalami banyak hal. Ya kan? Ada. Oke, itu Yosua. Bagaimana dengan contoh lain? Hana. Karena dia berkomitmen menyerahkan kembali Samuel kepada Tuhan sesuai nasarnya. Hana dimuliakan sampai kapanpun nama Hana itu disebut dengan mulia. Karena apa? Samuel anaknya itu menjadi nabi yang karismatik. Nabi yang dikenal, dihormati oleh bangsa Israel dan oleh kita semua. Dikenang sepanjang masa. Dimuliakan. Terus apa lagi?
Nah kalau itu menerima upah. Nah kalau menerima murka Allah siapa? Nah ini bahaya ya. Yang menerima murka Allah karena tidak komitmen, itu Imam Eli. Imam Eli bagaimana? Keluarganya hancur-hancuran karena tidak mendidik anaknya takut akan Tuhan. Pilihlah sekarang hari ini Bapak Ibu. Kepada siapa Bapak Ibu mau beribadah? Mau serius beribadah tidak? Silakan. Tapi aku dan seisi rumah tanggaku, keluargaku akan beriman pada Allah. Tidak bergantung pada mayoritas. Tapi berdasarkan pada pengenalan akan kehendak Allah. Pilihlah Bapak Ibu. Pilihan yang tepat, beriman, beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian.